Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan menjelaskan tentang Al-Quran dengan anggota kelompok Kuncap Harapan, Putri Maharani, dan Resti Amalia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Apa sih Al-Quran itu? Al-Quran secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata benda atau masdar. Kata ini memiliki arti yaitu baca atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Untuk secara istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang di dalamnya berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai mukjizat. Adapun ayat tentang Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Isi kandungan. Al-Quran merupakan kitab yang agung. Tidak ada keraguan bahwa ia berasal dari Allah. Orang-orang yang bertakwa bisa mengambil manfaat darinya, baik berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Nama Nabi, bahasa, dan kaum. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup manusia atau penyempurna kitab-kitab yang lain. Bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Quran. Faktor utamanya karena ia memiliki kemampuan menampung makna dan pesan wahyu ilahiyah yang sangat luas dan kaya dan ini tidak dimiliki bahasa lainnya di dunia. Mengimani kitab Al-Quran merupakan kewajiban kaum muslimin. Ada sejarah Al-Quran. Sejarah tentang diturunkannya Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang diturunkan adalah surat Al-Baqarah ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya itu gue ngeliat Ya. Sejarah Al-Quran. Ada sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril yang menyampaikan langsung kepada Nabi Muhammad. Proses turunnya Al-Quran berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari secara berangsur-angsur. Wahyu pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hira. Wahyu yang selanjutnya diturunkan jedanya selama 3 tahun. Adapun urutan ayat dan surat yang ada di dalam Al-Quran saat ini bukanlah berdasarkan diturunkannya ayat dan surat tersebut. Adapun lokasi penurunannya dibagi menjadi 2, yaitu Makkah dengan jumlah 86 surat yang diturunkan selama 13 tahun, dan golongannya ke dalam surat Makkiyah, serta di Madinah dengan jumlah 28 surat yang diturunkannya selama 10 tahun yang digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Selanjutnya ada isi pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama ada akidah. Akidah berarti kepercayaan atau keyakinan, didefinisikan sebagai suatu kepercayaan yang harus diyakini dengan sepenuh hati, dinyatakan dengan lisan, dan dimanifestasikan dalam bentuk amal perbuatan. Contohnya itu meyakini rukun iman. Yang kedua ada ibadah dan muamalah. Ibadah adalah menyembah atau mengabdi sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari. Akhlak semakna dengan istilah etika atau moral. Selanjutnya ada hukum. Hukum sebagai salah satu isi pokok ajaran Al-Quran berisi kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan dasar dan menyeluruh bagi umat manusia. Tujuannya adalah untuk memberikan pedoman kepada umat manusia agar kehidupan menjadi adil, aman, tentram, teratur, sejahtera, bahagia, dan selamat di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima ada sejarah atau kisah umat masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat
pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekadar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadi ibrah atau pelajaran bagi umat Islam. Dan terakhir ada dasar-dasar ilmu pengetahuan sains dan teknologi. Banyak ayat yang memberikan isyarat-isyarat ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang bersifat potensial untuk kemudian dapat dikembangkan guna kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi ilmu telah mengajarkan kepada umat manusia untuk dapat menjalani hidup dan memenuhi kebutuhan hidup dengan baik. Nama-nama lain Al-Quran. Pertama, Alkitab, artinya kitab. Kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kedua, Al-Huda, artinya petunjuk. Ini artinya bahwa dianjurkan untuk kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan petunjuk hidup yang akan membantu manusia untuk memperoleh rahmat Allah sekaligus mendapatkan pahala. Tiga, Al-Furqan, artinya pembeda. Al-Quran dijadikan sebagai pembeda kehidupan umat Islam dari hal-hal mana yang baik dan mana yang tidak, serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 4. An-Nur, artinya cahaya. Al-Quran bagi umat Islam menjadi cahaya bagi kehidupan yang akan menuntun manusia menuju cahaya kebenaran, menjauhkan dari kegelapan, kesesatan, serta kejahilan ilmu. Kelima, Asyifa, artinya penyembuh. Al-Quran dapat menjadi penawar dan penyembuh dari berbagai penyakit hati yang ada di dalam manusia, karena manusia memiliki beberapa penyakit hati seperti sombong, ragu, dan bahkan syirik. Sesungguhnya Al-Quran yang benar-benar diamalkan akan membawa kedamaian dan membawa ketenangan hati manusia. Keenam, Al-Bayan, artinya keterangan. Al-Quran sebagai Al-Bayan yaitu memberikan penjelasan dan keterangan kepada umat manusia perihal apa yang baik dan apa yang buruk bagi mereka. Penjelasan mengenai antara mana yang hak dan mana yang batil. Ketujuh, Az-Zikir, artinya peringatan. Az-Zikir memiliki arti bahwa memberikan peringatan kepada umat manusia dari sifat lupa yang mungkin sudah mendarah daging pada manusia, dan juga memberikan peringatan kepada manusia mengenai tanggung jawab yang sedang kita ambil. Kedelapan, Al-Kalam, artinya perkataan. Maksudnya Al-Kalam mengandung arti bahwa isi awal hingga akhir yang ada dalam Al-Quran merupakan firman atau perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada keistimewaan Al-Quran. 1. Konten Al-Quran tetap sepanjang masa tanpa revisi. 2. Terjaga dari kontradiksi. 3. Mudah dihafalkan. 4. Bahasa Al-Quran tak dapat ditiru. 5. Membacanya adalah kebaikan. 6. Al-Quran adalah hakim semua kitab sebelumnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.